Ada beberapa keadaan yang tidak boleh berpuasa apabila ibunya masih di dalam fase trimester 1 dan mengidap hiperemesis gravidarum atau mual muntah dalam kehamilan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, biasanya saya dipanggil Fadli. Saya adalah salah satu dokter obgyn di Rumah Sakit Pondok Indah, Pondok Indah. Besar harapan saya, semua viewers dan ibu hamil di luar sana dalam keadaan sehat-sehat saja. Dok, Bumil sebenarnya boleh puasa apa enggak? Itu yang paling utama. Boleh banget, ibu hamil boleh sekali berpuasa. Asalkan angka kecukupan gizi, nutrisi, dan vitaminnya perharinya terpenuhi. Oleh karena itu, pastikan sebelum memulai berpuasa, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ibu dan janin. Namun, ada beberapa keadaan yang tidak boleh berpuasa. Salah satunya, apabila ibunya masih di dalam fase trimester 1 dan mengidap hiperemesis gravidarum atau mual muntah dalam kehamilan. Ini rentan sekali terjadinya dehidrasi berat. Yang kedua, apabila ukuran janinnya tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Dan yang ketiga, kalau ibunya memang mengidap penyakit lainnya seperti diabetes gestasional, preeklamsia, atau mungkin adanya ancaman persalinan yang prematur. Pertanyaan kedua nih dok. Dok, ada nggak sih makanan khusus yang perlu dikonsumsi Bumil saat dia berpuasa supaya mungkin nggak lemes gitu dok? Apabila dokternya memberikan lampu hijau untuk berpuasa, maka Bumil disarankan untuk memiliki strategi atau meal plan pada saat menjalani puasa. Contoh, kalau memang akan menjalani puasa, sangat disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks, terutama pada saat sahur. Karbohidrat kompleks ditemukan di nasi merah, di kentang, di oats, cereals, dan lainnya. Yang kedua, makan tinggi protein, protein hewani ataupun protein nabati. Jadi bisa makan ikan, daging, telur, tahu, dan tempe. Yang ketiga, pastikan makan buah-buahan yang cukup dan sayur-sayuran yang cukup untuk memenuhi minerals dan mencegah terjadinya konstipasi. Dan yang keempat, tidak dianjurkan untuk makan makanan yang terlalu manis. Dikarenakan kalau kita makan makanan yang terlalu manis, maka angka gula akan spike up, akan tinggi terlalu cepat, dan juga turun terlalu cepat yang menyebabkan kita akan lebih lemas pada saat berpuasa. Dan yang terpenting, pada saat puasa kita juga harus mengkonsumsi 2,5 liter cairan perharinya. Jadi saran dari saya pada bangun pagi hari minum 2 gelas, selesai sahur minum 2 gelas, pada saat buka puasa minum 2 gelas, dan sebelum tidur 2 gelas juga. Ini untuk mencegah dehidrasi. Selain dari makanan, pastikan juga asupan-asupan seperti mikro dan makronutriennya yang didapatkan dari obat-obatan, multivitamin seperti asam folat, kalsium, minyak ikan, zat besinya juga dilanjutkan, jangan sampai di-skip. Dan tidur yang cukup, minimal 6-8 jam sehari. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Dok, kalau puasa, ibu Bumil boleh tetap minum kopi atau enggak? Boleh banget. Kopi boleh banget dikonsumsi pada ibu hamil. Namun, batas maksimal kafein untuk ibu hamil adalah 200 mg. Kafein tidak hanya di kopi saja. Kafein bisa berada di soda, di coklat, dan lainnya. Maka kalau mengkonsumsi lebih dari 200 mg kafein seharinya, maka jantung ibu hamil akan merasakan sedikit berdebar, lambungnya akan terasa sakit, pipisnya akan semakin sering, maka disarankan untuk menjaga dan membatasi konsumsi kafein selama hamil. Hai Bumil, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube Rumah Sakit Pondok Indah. Nah, selanjutnya nih dok. Dok, adakah tanda atau kapan Bumil sebaiknya membatalkan puasa? Apabila terjadi dehidrasi berat, seperti Bumil merasakan pusing yang hebat, keringat dingin, pada saat pipis urinnya tuh warnanya kuning pekat dan beraroma yang menyengat, ya, itu satu. Yang kedua, apabila Bumil merasakan gerakan janinnya berkurang, ini biasanya disebabkan kadar gula di dalam tubuh Bumil itu menurun, sehingga bayinya juga lemas di dalam perut. Dan yang ketiga, apabila ibu hamil pada saat berpuasa merasakan kontraksi yang berlebihan, atau bahkan keluarnya flek darah kecoklatan, disarankan untuk membatalkan puasanya dan mengkonsumsi cairan air hangat 2 gelas langsung.
Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa apabila Bumil berpuasa, maka kenaikan berat badannya tidak akan berlebihan, sehingga terjauh dari DMG atau diabetes mellitus gestasional. Ada juga yang mengatakan metabolisme ibu hamil juga akan meningkat. Sebelum memulai puasa, Bumil juga harus memastikan untuk ketemu dokternya, berdiskusi apakah dia dalam keadaan baik-baik saja dan diperbolehkan untuk berpuasa. Di pertengahan bulan Ramadan, sebaiknya melakukan pemeriksaan 1 kali untuk memastikan keadaan Bumil juga masih tetap prima setelah berpuasa 2 minggu dan keadaan janinnya ukurannya juga tetap sesuai dengan usia kehamilannya dan volume air ketubannya masih tetap cukup. Saya yakin Bumils-Bumils di luar sana ingin sekali berpuasa, namun pastikan keadaan Bumil prima untuk menyambut bulan puasa tersebut. Namun kalau memang seandainya susah untuk berpuasa pada saat hamil, jangan dipaksakan ya Bumils, ada istilah fidyah kok. Semoga informasi yang bermanfaat ya Bumils.